Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat selalu ya. Nah, hari ini seperti janji sebelumnya menyelesaikan ringkasan tentang TWK, kita akan selesaikan beberapa. Nah, ini ada beberapa materi tentang kerajaan. Sepertinya materi jenis ini biasanya nggak banyak keluar, tetapi nanti di bawah kita akan banyak bahas tentang PPKI, kemudian BPUPKI, kemudian Organisasi Pergerakan Nasional, itu biasanya banyak keluar. Tapi nggak ada salahnya ya, kita mulai dulu dengan intro sedikit sekali tentang Kerajaan Hindu-Buddha, kemudian Kerajaan Islam juga di Indonesia. Sebentar saja ya, sebelum nanti kita fokus ke materi-materi yang di kebangkitan nasionalisme dan organisasi pergerakan nasionalnya ya, serta kegiatan-kegiatan pre-kemerdekaan. Yang pertama tentang Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, ini nggak perlu banyak dihafal sebenarnya, cukup diketahui aja ya bahwa kerajaan pertama itu adalah Kerajaan Kutai, dan Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu. Kemudian dengan raja pertama adalah Kudungga. Peninggalannya Yupa, ini prasasti Yupa, ini yang perlu diketahui sebenarnya cuma ini ya, karena ini merupakan kerajaan pertama, kemudian bercorak Hindu, dan prasasti peninggalannya adalah Yupa. Yang sering keluar. Sama ini, Candi Prambanan, itu ada di zaman Kerajaan Mataram kuno. Kemudian coraknya adalah Hindu-Buddha, kemudian dengan rajanya adalah Raja Sanjaya, kemudian Shailendra ya. Prambanan, Borobudur, sama Mendut ini yang sering keluar. Di Jawa Tengah rajanya adalah Raja Sanjaya, kemudian Raja Shailendra, dan di Jawa Timur itu adalah Raja Isyana. Itu yang perlu diketahui saja sebenarnya. Oh ya, sama satu lagi, maaf, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Coraknya Buddha, karena ini Buddha yang terkenal ya, dengan rajanya adalah Srijayanegara dan Balaputra Dewa. Kemudian prasastinya berupa Candi Muara Takus dan Candi Biara Bahal. Ini jarang keluar. Yang sering keluar adalah, misalnya pun mungkin keluar itu mungkin prasasti Yupa, kemudian Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut. Kalau yang lain jarang sih, paling-paling Majapahit ya, Majapahit, Singasari, sama Tarumanegara juga enggak. Majapahit ininya Hayam Wuruk ya, rajanya Hayam Wuruk. Oke, lanjut ke kerajaan Islam di Indonesia. Kesultanan yang pertama adalah Samudra Pasai. Kemudian raja yang terkenal ini adalah Sultan Malik Az-Zahir, dengan pendirinya adalah Sultan Malik As-Saleh. Kemudian Kesultanan Aceh, Sultan Iskandar Muda ya, ini yang paling terkenal. Kemudian Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak itu adalah Raden Patah. Kemudian Kesultanan Banten atau Kerajaan Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa, ini yang paling terkenal. Kemudian Sultanan Mataram dengan raja pendirinya adalah Sutawijaya, ini jarang keluar ya. Kemudian Kerajaan Ternate, Sultan Baabullah, kemudian Tidore itu Sultan Nuku. Ini dua kerajaan kembar ya. Kemudian Kerajaan Gotalo ini juga kerajaan kembar dengan raja yang paling terkenal adalah Sultan Hasanuddin, dan Kerajaan Banjar Pangeran Antasari. Ya, nggak terlalu banyak. Semoga aja nggak keluar, atau kalau keluar semoga yang mudah-mudah ya. Kemudian kitab-kitab yang terkenal, ini kitab zaman Hindu-Buddha. Mahabharata, pengarangnya adalah Empu Yasa. Kemudian kitab Ramayana, Empu Walmiki. Kemudian kitab Bharatayuda, Empu Sedah Panuluh. Kemudian kitab Arjuna Wiwaha, Empu Kanwa. Kemudian ini jarang ya keluar ya, tiga ini ya. Kemudian kitab Negara Kertagama, Empu Prapanca, dan kitab Sutasoma, Empu Tantular. Yang tidak sering keluar ya. Yang sering keluar ini 4. Kalaupun misalnya keluar mungkin akan 4 ini gitu, meskipun presentasinya sangat kecil sekali untuk keluar. Oke, selanjutnya adalah Wali Songo. Ini ada 9 ini ya. Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik,
Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Qasim atau Sunan Derajat, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, Raden Said atau Sunan Kalijaga, dan Raden Umar Said atau Sunan Muria. Oke, kemudian sekarang mulai kebangkitan nasionalisme kemungkinan besar jika pun akan keluar di TWK berkaitan dengan BUMN. Ini biasanya adalah di masa kebangkitan nasionalisme dan kegiatan pre dan pasca kemerdekaan. Oke. Jadi kebangkitan nasionalisme ini ada dua faktor, faktornya intern dan ekstern. Faktor intern ini diakibatkan diantaranya karena kemenangan kejayaan masa lalu pada zaman Sriwijaya Majapahit ya. Ini Indonesia sangat jaya sekali waktu itu, namanya belum Indonesia ya. Kemudian perasaan senasib dan sepenanggungan akibat penderitaan dan kesengsaraan di masa penjajahan Belanda ya. Kemudian munculnya golongan cendekiawan, kemudian paham nasionalis yang berkembang dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian faktor eksternnya ini karena kemenangan Jepang atas Rusia, sehingga ini memantik semangat bangsa Indonesia untuk ikut memerdekakan Indonesia. Kemudian perkembangan nasionalisme di berbagai negara di Asia Afrika juga waktu itu sudah mulai banyak berkembang. Kemudian ini organisasi pergerakan nasional ya, mungkin akan keluar seperti ini. Yang paling terkenal adalah organisasi Budi Utomo dengan pendirinya adalah Wahidin Sudirohusodo. Kemudian SDI atau Serikat Dagang Islam, ini pendirinya adalah Haji Samanhudi. Serikat Islam dengan pendirinya adalah Bapak Hos Cokroaminoto. Kemudian Indis Party dengan pendirinya adalah 3 serangkai, yaitu Suwardi Suryaningrat, Danudirja Setiabudi, dan Cipto Mangunkusumo. Kemudian ada Organisasi Perubahan Indonesia dan nama pendirinya adalah Bapak Muhammad Hatta. Kemudian ada PNI, Partai Nasional Indonesia, dan pendirinya adalah Insinyur Soekarno, dan Parindra dengan pendirinya adalah Sutomo. Kemudian saat itu adalah Kongres Pemuda. Kongres Pemuda ini terdiri dari 2 tahap ya, yaitu Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Kemudian 2 tahun kemudian terjadilah Kongres Pemuda 2 di tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 28. Pada Kongres Pemuda 1 ini diketuai oleh Mohtabrani dengan hasil yaitu mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia, baik secara fusi maupun federasi. Di Kongres Pemuda 2 ini melahirkan 2 hal, yaitu trilogi pemuda, bahwa kita adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini yang nanti cikal bakal menghasilkan Sumpah Pemuda. Kemudian ketetapan Indonesia Raya, kemudian ditetapkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan. Jadi sebenarnya cikal bakalnya, meskipun Kongres Pemuda 1 ini juga merupakan cikal bakal, tapi cikal bakal yang paling akan menjadi apa yang akan diambil Indonesia atau persiapan kemerdekaan itu ada di Kongres Pemuda 2. Kemudian ada Sumpah Pemuda waktu itu. Sumpah Pemuda ini adalah lahir dari Kongres Pemuda 2. Ini trilogi pemuda ya, adalah cikal bakal dari lahirnya Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Ini dari satu nusa ya. Kemudian, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa. Ya, ini berbangsa. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke. Kemudian ada 10 pahlawan revolusi. Ya, ini mungkin kalaupun ada pertanyaannya di bawah ini yang bukan merupakan pahlawan revolusi adalah gitu ya. Pahlawan revolusi itu adalah ada Jenderal Ahmad Yani, kemudian Letnan Jenderal Raden Suprapto, Letnan Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Letnan Jenderal Siswono Parman, Mayor Jenderal Donald Ishak Panjaitan, kemudian Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, Kapten Pierre Tendin, Aib Karel Satswitubun, Brigadir Jenderal Katamso, kemudian Kolonel Sugiono. Ini adalah ada 10 pahlawan revolusi. Kemudian tentang BPUPKI, bahwa BPUPKI ini merupakan badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang saat itu karena memang
BPUPK ini masih ada kaitannya dengan Jepang ya, jadi BPUPK ini punya bahasa Jepang. Ada bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Jumbi Chosakai. Saya sebenarnya nggak paham ya ini bacanya apa, tapi dari zaman SD ini bacanya Dokuritsu Jumbi Chosakai, tapi sepertinya itu ya karena pelafalan bahasa Jepang itu memang sesuai dengan tulisannya. Nah, ini resmi dibentuknya sendiri pada hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito, Kaisar Jepang pada saat itu. Kemudian ini BPUPKI ini diusulkan oleh Jenderal Kumakichi Harada, diketuainya oleh Rajiman Widyodiningrat. Kemudian wakilnya ini satu orang Indonesia dan satu orang Jepang. Tujuannya ini adalah menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Sama seperti namanya adalah Badan Penyelidik. Oke, karena ini dibentuk BPUPKI ini karena diberikan janji merdeka oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Koiso pada tahun 44 setelah kemenangan Perang Asia Timur Raya. Nah, BPUPKI ini melakukan 2 kali sidang, yaitu sidang pertama ini yang sudah kita bahas ya pada pertemuan beberapa waktu lalu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian bahasannya ini adalah bentuk filsafat dan dasar negara. Kemudian sebelum diadakannya sidang di tanggal 10 sampai 14 Juli 1945, 1 bulan 10 hari kemudian ya, itu ada masa resesnya. Masa resesnya dibentuklah tadi panitia 9 dengan tugas adalah untuk menggodok berbagai masukan dan konsep-konsep dari sebelumnya. Ini karena untuk memang BPUPK ini dipersiapkan untuk menyelidik usaha kemerdekaan Indonesia gitu ya. Nah, dari masa reses ini pada tanggal 22 Juni lahirlah Piagam Jakarta. Kemudian pada tanggal 10 Juli ini terjadi penyerahan rancangan sementara. Kemudian pada tanggal 10 Juli itu juga diadakanlah sidang kedua dari BPUPKI, sidang BPUPKI kedua ya namanya ya. Kemudian dengan bahasan saat itu adalah NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebenarnya BPUPKI ini nanti lahirlah cikal bakal lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Saat itu dibentuk panitia kecil 7 orang. Bukan panitia 9 ya, tapi panitia kecil 7 orang. Panitia 9 ini terjadi di masa reses, tapi di sidang kedua saat itu terbentuk panitia kecil. Nah, panitia kecil ini bertugas untuk merancang isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Pada akhir hari dari sidang kedua, sidang BPUPKI kedua, ini sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang undang-undang. Jadi BPUPKI ini nanti melahirkan apa? Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian BPUPKI ini akhirnya dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, 10 hari sebelum akhirnya Indonesia mengumumkan kemerdekaannya. Nah, panitia kecil ini terdiri dari Dr. Supomo sebagai ketua, kemudian KRMT Wongsonegoro, kemudian Raden Ahmad Subarjo, kemudian Alexander Idris Maramis atau A.A. Maramis nih, kemudian Raden Panji Singgih, kemudian Haji Agus Salim dan Sukiman Wiryo Sanjoyo. Kemudian saat itu setelah BPUPKI selesai, waktu itu ada juga dibentuk PPKI. Nah, ini kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Jumbi Inkai. Ini dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Karena di BPUPKI ini dibubarkan tanggal 7 Agustus ya, PPK ini dibentuknya tanggal 7 Agustus. Jadi saat BPUPKI itu dibubarkan, PPKI langsung dibentuk dengan ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Saat itu dianggotai oleh 21 orang. Dengan tugas adalah melanjutkan hasil dari kerja BPUPKI. Kemudian 2 hari setelah BPUPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi waktu itu memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk berangkat kemerdekaan. Sebenarnya adalah untuk diberikan janji kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Nah, di peristiwa lain menjelang kemerdekaan Republik Indonesia itu ada di tanggal 16 Agustus, Hiroshima itu dibom.
Kemudian pada 9 Agustus Nagasaki juga dibom. Jadi setelah ada peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya Jenderal Terauchi ini menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia dan dijanjikan akan dimerdekakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, kemudian tetapi akhirnya pada tanggal 14-15 Agustus 45 ini Jepang menyerah kepada sekutu atas pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Kemudian ada kejadian di Rengas Dengklok tanggal 16 Agustusnya. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pada jam 3 malam itu ada kejadian penculikan oleh golongan muda, yaitu dengan tujuan untuk mempercepat kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemudian setelah terjadi peristiwa Rengas Dengklok ini, pada tanggal 17 Agustus terjadilah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian saat itu, 1 hari setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakanlah sidang PPKI yang pertama dengan hasil yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 45 termasuk Pancasila ya waktu itu, kemudian penetapan Presiden dan Wakil Presiden, dan penetapan Komite Nasional. Pada sidang kedua dilaksanakan sehari setelah sidang pertama ya, dengan hasil yaitu penetapan 12 kementerian dan 8 provinsi saat itu. Pada tanggal 22 Agustus 1945 diadakan lagi sidang PPKI yang ketiga, yaitu dengan pembentukan KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat, kemudian membentuk Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Oke. Ya, itu adalah cerita pre dan pasca kemerdekaan. Teman-teman boleh komen kira-kira perlu dimasukkan materi apa saja sebelum akhirnya kita nanti akan, insya Allah ya, akan ada latihan untuk TWK di next video, semoga sempat waktunya. Terima kasih, semangat selalu teman-teman, sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, semoga lulus BUMN tahun 2024. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.